Apa ini semua karena ulahku membuang sesajen itu? Terlintas pikiran gila di mana aku harus mengeluarkan sesuatu yang disebut dengan nama balung mayit dari rumahku agar mereka tidak lagi datang ke tempat ini. Ibu, duluan saja, biar aku mengawasi mereka dulu, ucapku pada ibu. Enggak Mukti, kita pergi bareng, perintah ibu. Enggak apa-apa bu, nanti Mukti nyusul, ucapku yang segera berlari meninggalkan ibu. Aku tahu ibu pasti tidak akan mengizinkan walau berdebat semalaman. Dari jauh aku memastikan ibu melanjutkan perjalanan ke rumah Pangadimin. Setelah yakin ibu pergi, aku pun kembali mengawasi rumah dari balik hutan. Saat itu, salah seorang dukun yang bongsor itu telah mengubur beberapa benda di halaman rumah dan pergi setelahnya. Setelah merasa keadaan mulai aman, aku pun melangkah kembali menyelinap ke dalam rumah. Gelap. Aku coba menyalakan lampu, tapi tidak bisa. Sepertinya dukun itu juga memutus kabel listrik menuju ke rumahku. Suasana rumah ini benar-benar berbeda dibanding sebelumnya. Aku pun mencari senter dan menyalakan lampu minyak untuk menerangi ruangan. Saat ada di dalam rumah, aku merasa ada yang aneh. Aku merasa ada yang memandangi rumah ini dari luar. Ada makhluk hitam besar berdiri memandangi rumah ini dari halaman rumah. Aku mengingat itu adalah tempat di mana dukun itu mengubur sesuatu. Aku menjauh dari jendela, berharap makhluk itu tidak melihatku. Tapi dari sisi halaman lain, perlahan muncul pocong yang menggeliat seperti dulu saat kami lihat dari jauh. Aku memastikan hari ini bukanlah hari Jumat Kliwon dan Sabtu Pahing. Tapi mengapa pocong itu juga ikut muncul? Kali ini aku benar-benar takut. Aku tak mungkin mengeluarkan lagi dengan keberadaan makhluk di luar rumah. Aku pun melangkah semakin ke dalam rumah, menjauhi mereka dan menuju dapur. Aku meyakinkan diri sekali lagi apakah ada penggali sudut itu atau tidak. Keraguan mulai muncul akan apa yang terjadi bila aku menggalinya. Tapi aku yakin, cepat atau lambat, aku harus menyelesaikan masalah ini. Aku pun mengambil palu untuk memecah semen peluran yang menutupi tempat itu. Aku ingat titiknya dengan jelas dan membuka celah tanah untuk digali. Jantungku berdegup kencang menanti apa yang akan kutemukan di bawah tanah ini. Semakin banyak cangkul kuayunkan, semakin cepat nafasku merespon ketakutan. Aku sempat terhenti beberapa saat untuk mengatur nafas dan mengelap keringat. Namun, aku harus menyelesaikan ini. Tepat seperti yang ada di mimpiku, cangkulku beradu dengan papan kain lapuk yang menutupi sesuatu. Aku tidak akan siap bila menemukan sosok yang sama seperti yang ada di mimpi. Sosok mayat yang masih hidup. Itu jelas tidak masuk akal. Dengan hati-hati, aku menyingkirkan papan kayu itu dan menemukan sesuatu di baliknya. Benar, di bawah rumah kami terkubur sesosok mayat. Tidak persis seperti yang terlihat di mimpiku. Mayat ini tidak membusuk dan kering seperti mumi. Sebagian daging dan kulitnya sudah terkikis dan memamerkan tulang-tulang yang sudah menjadi berwarna kecoklatan gelap. Aku berpikir, apa mayat ini yang mereka sebut dengan nama balung mayit? Lantas, apa yang harus aku lakukan dengan mayat ini?
Apa cukup dengan melaporkan kepada Pasar Timan dan warga desa? Bakar. Terdengar suara membisik dari bagian ruangan. Aku mencari asal suara itu dan menemukan setan anak kecil yang mendiami kayu ukiran ular itu, seperti mencoba memberiku petunjuk.